Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustari dari Purworejo. Ya, mari Pak Mustari. Ya, pertanyaan ini dari materi 2 nafar Pak Ustadz. Gini Ustadz, berhubung ini akan saya sampaikan kepada kerabat dekat kami, menyikapi para nafirin mayoritas belum jelas untuk menyampaikan pada keluarga, mohon ditausiahkan kepada lewat kajian ini supaya nanti istilahnya para nafirin menjemput bola, tinggal menjelaskan pada keluarga, yaitu masalah di halaman 3 materi di materi 2 Ya, dibaca aja. dari Abu Hurairah, ia berkata, ketika turun ayat yang artinya berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214, maka Rasulullah SAW menyeru kaum Quraisy sehingga mereka semua berkumpul. Kemudian Rasulullah SAW berbicara secara umum dan secara khusus. Beliau bersabda, wahai Bani Ka'ab bin Luais, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Mar'ah bin Ka'ab, selamatkan diri dari kalian dari neraka. Wahai Bani Murah dan bin Ka'ab, selamatkan diri dari kalian dari neraka. Wahai Bani Ayu Abdu Syamsin, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdul Manaf, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdullah Muttalib, selamatkanlah diri dari neraka. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari neraka. Sesungguhnya aku tidak bisa menolak siksaan Allah kepada kalian sedikit pun, tetapi kalian adalah kerabatku, maka aku akan memberikan siraman-siraman. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 192. Di sini karena saya sering Ustadz, memang saya mengharapkan hadis seperti ini. Keluarga saya itu ada kerabat dekat itu, bahwa dia itu sering membaca sholawat, nanti mengharapkan sholawat dari Nabi besok di hari akhir. Padahal perintahnya itu dia tidak mau melaksanakan. Maka dari itu saya minta tausiahnya supaya lewat ini dari keluarga nafirin terutama saya bisa menindaklanjuti dan tinggal menerangkan saja di rumah sedikit demi sedikit. Yang kedua Ustadz, Ya. di sini saya itu jualan keliling. Di tempat saya itu untuk sholat duhur dan asar itu tidak pernah ada adzan. Setiap saya pulang saya langsung adzan. Tapi sebelum adzan itu anak saya sudah pesan, Cung, nanti kalau bapak adzan kamu segera datang di masjid. Kebetulan anak saya itu baru kelas 6 Pak. Ya. Jadi setiap saya adzan dia datang. Memang di lingkungan saya itu ada beberapa orang yang sepaham bahkan ikut ngaji. Tapi kadangkala itu dia tidak di rumah. Jadi kesulitan saya kalau anak saya tidak di rumah dan tetangga saya tidak di rumah. Apakah saya adzan itu kalau sholat sendirian di masjid apakah dibolehkan atau dituntunkan? Karena ya nggak ada yang datang itu. Ya, terus? Ya. Yang keduanya, saya setelah pulang Ustaz, sebaik-baik sholat untuk istri atau suami istri itu kan di rumah, maksudnya di biliknya itu di rumah. Jadi setelah sholat berjamaah di masjid, pulang saya itu mengimami istri saya
maksud saya bisa bersodakoh, istri saya bisa mendapatkan sholat berjamaah. Demikian untuk pertanyaan saya, mohon ditausiai lewat ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Purworejo ya ini ya. Ya. Jadi ayat tadi berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kerabat-kerabat dekatmu. Ya. Lebih itu kita perhatikan ayat Al-Qur'an juga, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan tersentuh api neraka. Jadi yang utama itu dirinya sendiri, kemudian anak istrinya. Anak istrinya. Kemudian beri peringatan kerabat-kerabat dekat. Seperti yang katakan Nabi tadi, memang agama Islam saat itu asing, belum ada. Setelah diturunkan Nabi, memang semua dalam keadaan sesat. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Belum Quran diturunkan, Nabi Muhammad diutus, kamu semua dalam keadaan sesat. Dan Nabi yang membawa Al-Quran untuk membawa ke jalan selamat. Maka Nabi mengumpulkan ya kerabat-kerabatnya, Bani Hasyim, Bani Muthalib, Bani Abdul Muthalib, kumpulkan, diseru semua. Ya. Didakwahkan tentang Islam. Saya tidak bisa menolong apapun, bisanya hanya menunjukkan kamu ke jalan yang lurus, maka ikutilah. Itu kan? Nah, untuk kita nanti pulang dari nafar, perasaan dadak bengok-bengok seperti yang dikatakan Nabi, wah ini tidak usah. Ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dulu dan keluargamu, anak istrimu yang pertama. Pertama dirinya, yang kedua anak dan istrinya. Dah. Lah kerabat-kerabatnya, ya, kalau mau ya diajak, diingat, peringatannya memperingatkan. Diajak ngaji. Bapak-bapak ini tahu kebenaran ya setelah ngaji kok. Ajak ngaji aja. Kalau diajak ngaji belum bisa, suruh dengarkan TV atau dengarkan radio MTA. Ya, nanti dengarkan. Jangan sekali, dengarkan terus, nanti lama-lama akan tersentuh hatinya. Udah, itu termasuk memberi peringatan itu, ya, yang diingatkan mau ya syukur, tidak mau ya syukur. Termasuk Abu Lahab itu diberi peringatan Nabi malah memusuhi kan. Jadi pada waktu itu Nabi menerima wahyu, kumpulkan. Ya, pidato. Menjelaskan, singkatnya aja, menjelaskan bahwa hari ini Nabi diangkat oleh Allah menjadi Rasul, menjadi utusannya. Wah, tuh kaget itu. Ya, termasuk Abu Lahab. Ya, jadi kumpul setelah itu dijamu makan, sama jamu makan Nabi memberikan penjelasan. Kalau saya diangkat, diutus oleh Allah menjadi Rasul, menyampaikan agama yang seperti ini. Marah, Pak. Wah, hanya untuk itu kamu mengumpulkan kita-kita hanya untuk itu loh. Nah, marah dia. Tapi ada yang kena sentuh langsung. Terus hari ngundang makan yang berikutnya ada yang usul, Abu Lahab nggak usah diundang aja, ada yang usul gitu. Ya, nah, yang lain-lain dengan diistiadat itu langsung ada yang kena. Nah itu. Maka kita menginginkan kerabatnya tidak seperti zaman Nabi. Zaman Nabi kan Islam itu memang belum ada, asing. Nah sekarang ini mereka sudah mengaku Islam. Wis sholat bareng kok. Ya. Nah maka supaya mengerti, kamu mengaku Islam, supaya mengerti Islam itu bagaimana. Islam itu sumbernya dari Quran dan Sunnah. Ya. Maka jangan ngaji. Mengajak ngaji kerabat-kerabat dekatnya itu termasuk mengamalkan ayat itu tadi. Nah perkara yang diajak mau apa tidak mau itu urusan lain. Mau ya syukur, tidak mau ya tidak apa-apa, wong itu urusan sendiri-sendiri. Tapi kewajiban kita mengajak itu sudah memperingatkan. Gelem ngaji ke cabang tuh ke Gelombang ya dengarkan radio aja lah di rumah, ojo geting sik. Ojo geting sik. Itu kan?
Ya, kadangkala begitu itu penyebar berita bohong itu malah orang Islam sendiri. Mengatakan diajak ngaji yang dibelah itu Quran dan Sunnah, malah timbul berita-berita bohong. MTA itu begini, MTA begitu. Padahal yang cerita itu ngerti pun belum. Ini ya, saya tunjukkan saudara ya. Nah, coba ditolongnya. Nah, dibaca ini. Yang saya buntiri merah-merah nih ya, suruh baca. Ya, merah-merah suruh baca. Ya. Bacanan nanti dikira sing maca aku dikira gawe-gawe. Ya dibaca. Coba dirasakan nih. Pertanyaan untuk seluruh pengikut MTA. Sukino sering mengkritik budaya NU, tetapi ketika diajak berdialog, dia selalu mengatakan agama tidak perlu didebatkan. Jika tidak perlu didebatkan, maka kenapa Anda selalu mendebat dan menghina kami lewat pidato busuk Anda? Anda banci yang takut kalah atau jangan-jangan pengecut tapi sok jago? Kami selalu siap berdebat dengan Sukino dimanapun dan kapanpun. Dan sudah berkali-kali Sukino yang pengecut diajak berdialog dan selalu tidak berani dengan alasan yang dibuat-buat. Nah, yang pertama, omongannya itu bohong. Belum pernah ada orang datang yang ngajak debat itu ya ada. Memang saya pernah menerangkan hadis, bukan saya, hadis. Mungkin saudara sudah dengar juga kan? Allah akan membuatkan rumah kamu di tengah-tengah surga barang siapa yang menghindari perdebatan walaupun benar. Walaupun benar, itu tak terang kayak gitu. Hadis itu bukan saya. Agama itu tidak perlu diperdebatkan. Sebab kalau namanya debat itu yang maju itu apa? Hawa nafsu, tidak perlu didebatkan. Agama itu kalau tidak mengerti dikaji, setelah mengerti diamalkan. Lah kalau kamu mengerti, oh ini salah, kewajibanmu meluruskan, itulah. Nah, kan terangkan hadis itu dikira aku tadinya dijak debat orang wani. Wah. Padahal belum pernah ada orang yang ngajak. Andai kata diajak ya memang saya tidak mau. Gue ndak kalah, ya wes aku tak ngalah wae wes. Diarani rawani, ya memang saya ndak berani. Melanggar larangan Nabi saya nggak berani. Nah, untuk apa tuh agama didebatkan? Nek menang bicara terus menang-menang, wah menang aku toh. Apa yang menang debat itu mesti bener. Ya. Dan agama Nabi melarang untuk diperdebatkan. Tapi suruh ngerti. Kalau tidak ngerti, tanya yang mengerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya yang, jangan berdebat. Terus, Anda mengharamkan azan dan iqomah di telinga bayi saat dilahirkan. pernah saudara mendengar saya mengharamkan? Ya, saya pernah mengharamkan azan dan iqomah di telinga bayi yang dilahirkan. Pernah enggak? Untuk terangan saudara yang saya katakan apa? Hadis. Hadis itu pun bukan melarang, bukan. Hanya dalam hadis itu diterangkan bahwa kalau bayi lahir diadzani di kuping tengah, dikomati kuping kiri, ternyata hadisnya mesti selalu tak tambahi. Perkala kamu mau nekat gitu silakan. Tidak pernah kami melarang, enggak. Wis malah saya katakan toh, walaupun diterangkan hadisnya itu doif, kalau kamu mengatakan doif hadis itu toh, ya silahkan. Puasa apa saya melarang? Ya, wong ora salat ora dilarang. Apa meneh muadzan, ora salat kamu enggak melarang. Dan MTA dakwah tidak mengislamkan orang. Diingat-ingat ini ya. MTA dakwah itu tidak mengislamkan orang. Tetapi dakwah itu menyampaikan, menyerukan tentang Islam kepada orang. Nah, yang merasa menjadi orang
mesti merasa ini memang Islam itu untuk orang. Lah kalau disampaikan hadis kok merasa berarti aku orang. Lah sekarang kalau kamu merasa orang, hadis Nabi mengatakan begini, apakah kamu menurut Nabi? Bagaimana terserah. Memang ada orang disampaikan hadis Nabi, disampaikan ayat-ayat Quran tuh jawabnya malah bal natabi'u ma alfaina alaihi. Itu juga bukan dari saya, dari Quran juga. Serasa melu Nabi, lalu Quran cukup kami mewarisi apa yang saya dapati dari nenek-nenek moyang kami. Itu bukan saya, Nabi. Allah mengatakan itu. Lah itu disampaikan oleh Nabi. Nah, kita menyampaikan Islam ya ayatnya begitu, sampaikan begitu, bukan melarang. Arab diadani bayi lahir mbok adani silahkan. Orang mungkui malah mayit diangkat ke diadani. Arab diuruki di komati itu ya ada silahkan, tidak pernah melarang. Coba kalau saya ada layar terus mangkat sing adzan tak bungkem ndak tutupno ora apa-apa itu urusanmu dengan Allah, urusanmu dengan kita nggak ada urusan apa-apa. Jadi omongnya udah bohong. Terus padahal pendapat Anda bertentangan dengan mayoritas ulama Islam. Pertanyaannya, yang benar adalah Sukino dan MTA-nya atau ulama-ulama yang mengatakan sunnah? Jawaban Anda menentukan mana yang sesat, kami atau MTA. Jika Anda mengatakan hadisnya dhaif, maka kami semakin yakin jika Anda kelasnya adalah cah angon yang sok pintar. Ya kamu delok sing nulis kowe dirasakan wis ketoknya cah pinter gitu loh dia. Cah pinter dia. Dia cah pinter itu. Lah kok mana yang benar MTA apa kami? Yang benar tuh Allah dan Rasul. Ya, dalilnya apa? Al-haqqu mir rabbikum. Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Dari Allah maksudnya. Maka kalau ingin mencari kebenaran jangan ke MTA, jangan kepada orang yang nulis itu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli. Kalau memang berselisih mencari kebenaran, balik kepada Allah dan Rasul, bukan ke MTA. MTA bukan pusat kebenaran. Pusat kebenaran itu Allah dan Rasulnya. Nek debat tak dadine ngajak ngono kuwi to. Yang benar kamu apa aku? Yang benar itu Allah. Malah saya mengatakan kalau kamu sedang berselisih sama muslim, katakan, oh ya saya yang salah. Kalau suami istri salah, bertengkar, jangan suami merasa benar, katakan, oh ya bu saya yang salah. Istrinya yang mengatakan, bukan mas, yang salah saya. Lah sekarang kamu salah, saya salah, mencari kebenaran kepada Allah dan kepada Rasul. Saya pernah nerangkan gitu enggak? Nah, memang keterangan saya selalu begitu. Jangan suami merasa selalu benar, istri selalu salah atau benar. Yang benar itu selamanya Allah dan Rasul. Nah, maka kita selalu mengajak kepada Allah dan Rasul kalau mau, kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Hadis Rasul menerangkan gini, dan bayi itu begini, ditunjukkan hadisnya dhaif. Teruskan ya tidak apa-apa. Nanti di hadapan Allah tanggung jawab sendiri-sendiri kok. Terus apa lagi? Jika kami katakan bahwa orang MTA tidak ada yang pinter agama Islam, maka apakah Anda keberatan? Enggak. Ya, mula orang pinter, mula ngaji, cek bodoh-bodoh kok. Ya, lah sing pinter ki ora gelem ngaji. Ora gelem ngaji ning nyalah-nyalah ketok, nek tekoke bener ya ora ngerti wong pinter kok. Orang pinter kira iso nyalahke wong, bisa nyalahkan orang, tapi nggak ngerti benernya, itu orang pinter. Terus? Jika keberatan, maka kami ingin bukti dengan berdialog. Jika tidak berani, maka pantaskah Anda menghina kami, sementara perilaku Anda adalah pengecut? Ya, wes pinter kowe, wes aku aja mbok tantang, pinter kowe, aku ora wani debat. Ben aku wong bodho ora apa-apa. Saya minta wong bodho wae iso ngedeke pengajian kaya ngene. Lah kamu yang wong pinter iku kudune lebih bisa gitu lah.
Itu orang bodoh. Dengan pengajian datang seluruh Indonesia, ya, dari rombongan-rombongan datang sampai penuh di. Lah kamu sing wong pinter kudune kan harus lebih bisa kudune kan ngono wis. Tapi nggak apa-apa, diarani bodoh yang bodoh saya. Saya tidak pernah merasa saya pinter, enggak. Saya masih bodoh, orang bodoh ya. Maka perlu meningkatkan pengetahuan ngaji. Terus Anda mengklaim diri menafsirkan Al-Quran. nah itu ya. Pernah saya mengatakan ente itu menafsirkan Quran? Dari omong-omongannya itu sudah tidak ada yang benar. Tapi ya wis ben wong ngomong sak karepe. Terus Pertanyaan kami, untuk kemampuan menafsirkan Al-Quran, Anda harus memenuhi syarat-syarat sebagai mufassir. Maka sebutkan syarat-syarat tersebut agar kami tahu apakah Sukino memang benar-benar telah mampu menafsirkan Al-Quran. Jika tidak mampu, kalian diam dan belajar. Jika tidak mampu, baiknya kalian diam dan belajar kembali di hadapan para ulama yang soleh. ya kan? Itu orang itu entah krungu dari mana, entah bisikan dari mana, kok iso mendengar saya menafsirkan Quran itu ketemu dari mana? Padahal di peresmian-peresmian di mana-mana, di sini pun diterangkan MTA bukan lembaga menafsir Al-Quran, tapi mempelajari tafsir. Lah, mestinya sing wong pinter itu kalau tafsir yang kita pelajari salah, dia membenarkannya, itu wong pinter. Lah, lebih pinter lagi dia bisa nyalahkan tapi nggak ngerti benernya, itu lebih pinter itu. Nah, gitu orang itu di atas yang nulis itu di atasnya orang pinter itu. Terus Setiap sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah adalah bid'ah. pernah saya ngajarkan gitu. Setiap sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah bid'ah, saya pernah ngajarkan gitu. Rasulullah sudah mengatakan antum a'lamu bi amridun yakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Yang saya terangkan di sini bukan dari saya, hadis Nabi menerangkan yang dikatakan bid'ah itu urusan apa? Bukan segala sesuatu. Nah, segala sesuatu, nanti kita ibadah haji naik pesawat terbang bid'ah, ya, naik sepeda motor bid'ah, ya enggak? Makan mie ayam bid'ah, ya enggak? Akan pakai sendok bid'ah. Itu urusan-urusan dunia. Nabi sudah mengatakan kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Nah, itu kebijakan Nabi. Perhitungan Nabi jauh, ya. Pada zaman Nabi pesawat terbang belum ada, kendaraan apa belum, sepeda ontel aja belum ada. Maka Nabi mengatakan dunia boleh kamu berkembang semaju secepatnya, setinggi-tingginya. Kamu lebih tahu daripada saya urusan dunia. Bukan segala sesuatu bid'ah. Terus dibaca tadi. Maka kami bertanya, Anda harus ngaji khusus di hari Minggu, dalilnya apa? Ya toh, pinter itu. Ngaji hari Minggu dalilnya apa? Orang pinter ya gitu itu. Terus Padahal Anda sangat memusuhi warga NU. nah, kapan kita memusuhi? Wah, kita yang didik gebuki kita tidak balas kok musuh itu gimana toh? Pengajian di sana demo sana demo, tidak pernah membalas. Nah, kok memusuhi? Terus? Kami ulangi. Padahal Anda sangat memusuhi warga NU yang membaca Yasin di hari Jumat. Bukankah budaya Anda yang hanya mau ngaji di hari Minggu sama dengan orang kafir? Nah, jadi nek ngaji Minggu wong kafir. Ya dah. Jadi wong nek kepinteran ya ngono kuwi. Padahal nah ibadah itu Jumat. Padahal nek nurut agama loh, nurut Nabi mengkhususkan puasa hari Jumat itu saja tidak boleh. Padahal puasa itu ibadah. Kamu mengkhususkan puasa hari Jumat itu tidak boleh. Ya dah. Nah, kita kan ziarah kubur ya Jumat.
Tidak malam Jumat. Malah dulu ada pertanyaan di akad pagi ngumpuli istrinya aja malam Jumat. Akhirnya tidak mati bojone. Ya, akad pagi dulu loh. Akhirnya dia karena mati nikah lagi, ngumpuli tiap malam Jumat lagi. Mati lagi. Baru ditanyakan akad pagi itu loh. Memang tidak ada aturan gitu-gitu. Terus? Sementara cukup. Nah, dibaca judul paling depan. Itu masih banyak, berapa lembar itu. Sebaiknya Anda tahu debat NU versus Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA. Nah, pernah MTA pernah debat dengan NU. Itu pertama ada bohong saya. Terus di yang terakhir untuk menyebarkan berita itu. Cuplikan diskusi debat bersama MTA di Sragen, Jawa Tengah. Nah, itu yang suruh menyebarkan tadi loh. Oh ya. Perhatian. Nah, itu perhatian ini. Perhatian aja nek saya ngomong loh, perhatian. Ayo. Mohon disebarluaskan ke jamaah, teman dan saudara dengan memfotokopi risalah debat NU MTA ini sebagai perjuangan membela ahlu sunnah wal jamaah dari rongrongan ahli bid'ah. Nah, terus tekan isor mau. Cukup bisa. Tekan Sragen mau loh. Cuplikan diskusi debat bersama MTA di Sragen, Jawa Tengah. Nah, perhatian supaya itu difotokopi disebarkan. Ini dapatnya itu juga dari selebaran, katanya disebarkan di masjid di daerah Banyumas sana. Yang membawa ke sini warga MTA dari Banyumas. Sebarkan. Ada? Bukan tidak mungkin itu hanya di masjid Banyumas, mungkin di masjid-masjid yang lain ya ada begitu. Bukan tidak mungkin orang yang nerima itu terus fotokopi banyak, sebarkan juga. Nah sekarang perhatian, saya juga untuk minta saudara perhatian seluruh warga MTA. Baik yang ada di sini maupun yang ada didengarkan di rumah. Berita itu dari judulnya sampai terakhir 100% bohong. 100%. MTA tidak pernah debat dengan NU di Sragen apalagi. Pimpinan MTA Sragen itu cabang MTA udah ada 58. Itu belum pernah ngerti itu uang Sragen 58 cabang itu belum pernah tahu perdebatan antara NU dan MTA di Sragen itu belum ada itu. Udah 50. Padahal Sragen itu kecamatannya hanya berapa, Pak? 20 kecamatan. 20 kecamatan. Cabangnya sudah 58. Berarti kan ada satu kecamatan ada 5 tempat, ada 4 tempat, ada itu pun tidak tahu debat itu. Nang endi debate kuwi? Nah, kalau MTA ada debat, mesti wong MTA teko kabeh itu. Enggak ada. Judulnya dari atas dah salah, isinya bohong semua. Maka saya perhatian pada saudara, ingat surat Nur ayat 11, saya dibaca. Dasar kita mengingatkan saudara, kalau dia kan anjurannya supaya disebarkan. Kalau saya berdasarkan Al-Quran, kalau saudara ikut menyebarkan berita itu berarti saudara andil membuat berita bohong. Siapa paling banyak penyebaran itu paling besar nanggung dosanya. Paling besar nanggung dosanya. Dibaca ayo. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Likulli imri'im minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Ya. Perhatikan. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu
adalah dari golongan kamu juga. Ya kan? Yang membawa berita bohong itu dari golonganmu juga. Maksudnya dari siapa? Nah itu, golonganmu juga. Bukan orang kafir. Kalau orang kafir malah tidak mengatakan begitu, menafsir barang apa orang gagas ya. Yang membawa berita bohong itu dari golonganmu juga, dari orang Islam. Terus? Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagimu. Nah, jangan mengira berita bohong itu buruk bagi kamu. Yang diberitakan jangan. Terus? Bahkan itu baik bagimu. Nah, Allah katakan toh, berita bohong itu yang membawa dari golonganmu sendiri, kalanganmu sendiri. Tapi jangan dikira berita bohong itu buruk bagi kamu. Itu baik bagi kamu. Terus? Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Ya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Nah, siapa ikut andil menyebarkan berita bohong itu, dia ikut memikul dosa. Siapa paling banyak penyebarannya berita bohong itu, dia paling banyak akan mendapat azab yang paling besar. Itu Quran. An-Nur ayat 11 nanti baca. Saya katakan berita itu dari awal sampai 100% bohong. Ya. Jangan dikira buruk, enggak. Kata Allah, baik bagi kamu. Orang yang mengerti membaca itu, ya. Saya yakin tidak tuh percaya, ingin tahu terus ke sini. Berita bohong disebarluaskan itu sudah membahana di dunia Indonesia. Anda zina lebih baik daripada tahlilan, anjing halal, yang jual anjing wanita-wanita kudungan, itu sudah tersebar seluruh Indonesia. Ternyata baik tuh buat yang diberitakan itu, nggak ada apa-apanya. Orang sekarang tuh kritis-kritis. Dengar berita orang langsung percaya, mesti tabayun. Apalagi yang sok ngaji, ngerti Quran. Qurannya mengatakan in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya. Kalau kamu mendengar berita orang fasik membawa berita, tabayun. Klarifikasi dulu. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan terus menerima berita, ya, terus mengambil keputusan. Kamu nanti akan menyesal. Maka klarifikasi, benar, cek dulu kebenarannya. Loh, yang membawa itu Ustadz kok? Iya. Untuk mengetahui fasik dan tidaknya, jangan kamu lihat titelnya, jangan kamu lihat pakaiannya, lihat beritanya. Kalau berita itu berita bohong, walaupun yang menyebarkan itu terdapat sebutan Ustadz, Ustadznya itu Ustadz fasik, Ustadz fasik itu. Nah, maka tabayun dulu. Apalagi saudara langsung. Nah, untuk berita sampai di sini. Nah, maka ini perhatian seluruh warga MTA di mana saja, supaya saudara tidak ikut andil dosa. Kalau ada sebaran tempo di masjid atau di mana, atau diberi oleh teman saudara, dilihat, judul ini tidak usah dibaca, disobek di muka yang memberi. Wes, saudara tidak andil dosa, memutus dosa. Ya, itu tunggale surat berantai penunggu juru kunci Ka'bah dulu itu loh. Ya, kalau dapat ini nanti kalau siapa mau memfotokopi disebarkan kepada 20 orang temannya, nanti akan mendapat begini. Kalau tidak menyebarkan nanti akan kena musibah dan lah. Kalau percaya itu dia syirik saja. Kalau ini jelas ayatnya mengatakan yang membawa berita itu dari kalanganmu sendiri. Berita bohong itu gitu loh. Maka siapa yang menyebarkan berita bohong berarti ikut andil dosa. Siapa yang paling banyak menyebarkan berita itu tadi paling berat menanggung akan dapat azab yang berat di sisi Allah. Maka kalau saudara nanti diberi dari siapapun yang memberi, ya dah,
atau di selebaran ini dilihat, oh ini tunggae sobek wis ora usah ndak usah dibaca. Saudara udah ngerti lah. Kalau saudara ikut maka apa nah diberikan temannya, berikan saudara ikut menyebarkan berita bohong. Menyebarkan berita bohong itu dosa. Yang paling banyak akan mendapat azab yang paling berat. Ya. Orang yang begitu itu coba ayat berapa dibaca? Wa tahsabunahu hayyinan. Dia mengatakan dengan menyebarkan berita bohong dari mulut ke mulut itu anggapannya ringan saja, hayyinan. Wa huwa indallahi azim. Di sisi Allah perkara berat itu. Maka jangan mudah-mudah ikut menyebarkan berita bohong. Ya, dibaca ayat 15 coba. Surat An-Nur ayat 15. Ittalaqawnahu bi alsinatukum wattaquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Ya, ya kan? Kamu dengan berita bohong dari mulut ke mulut. Contohnya tadi MTA mengharamkan orang mengadani bayi lahir. MTA menafsirkan Al-Qur'an. Ya. Ya. Itu tadi MTA mengatakan seluruh apa yang bukan dari Rasulullah bid'ah. Itu bohong-bohong semua itu. Ya. Nah, kamu dapat dari itu mana? Dari mulut. Mulutnya siapa? Ya mulut orang. Nanti mulutnya itu sampaikan mulut sampai ke mulutmu ngomong juga. Nah, gitu kata Allah, berbicara bohong dari mulut ke mulut sumbernya tanpa mengetahui yang sebenarnya, kamu seolah-olah sesuatu yang remeh, tidak apa-apa. Padahal dikatakan oleh Allah, wa huwa indallahi azim. Penyebar berita bohong yang sumbernya dari mulut ke mulut itu perkara besar di sisi Allah, jangan dianggap remeh. Maka seluruh warga MTA supaya selamat dengan dapat selebaran itu langsung disobek. Jangan kamu berikan teman lain, walaupun tidak diperbanyak, tapi jangan diberikan kepada orang lain. Kalau memberikan pada orang lain berarti saudara ikut menyebarkan berita bohong. Kalau disobekkan, sudah barang disobekkan dianggap tidak bermanfaat. Ya. Memang tidak ada gunanya itu. Ya. Nah, nanti kalau yang memberi kamu disobek atau marah, lah kok marah? Ini kan kamu berikan saya. Karena diberikan saya sudah jadi milik saya. Lah tak sobek, wong milik saya kok. Paham nggak? Nah, ini saya serukan perhatian. Kalau tadi juga dia minta perhatian supaya disebarkan, saya minta perhatian warga MTA khususnya kalau dengar ini berita ini, baik yang hadir ini atau dengarkan di rumah, terima terus disobek. Daripada kamu ikut menyebarkan berita bohong, di sisi Allah itu perkara besar. Ya, dan MTA tidak akan jatuh karena berita bohong-bohong itu tidak. Ya. Tidak akan jatuh karena itu. Asal berjalan di atas petunjuk Allah. Orang yang menghalang-halangi tersebarnya cahaya Quran ini dengan cara apapun tidak akan berhasil. Karena Allah sudah mengatakan wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Orang musyrik, orang kafir tidak suka dengan pembawaan Al-Quran, dengan cara apapun tidak akan bisa memadamkan. Kalau Quran yang disebarkan seperti cahaya, lubang satu jarum pun tertembus. Karena itu Allah yang memerintahkan Allah, dan Allah yang menjaganya, Allah yang melindunginya. Apalagi dasarnya fitnah-fitnah. Sejak Quran diturunkan, Nabi Muhammad menyebarkan sudah fitnah-fitnah itu. Dianggap orang gila, dianggap kurang akal, dianggap merusak persaudaraan, macam-macam sudah berkembang terus. Akhirnya sampai seluruh dunia kan. Nah, maka kalau ada begini-begini itu jangan dikira jelek, baik bagi kamu. Baik. Kita akhirnya mengerti ya.
Jadi yang kadang-kala yang merusak tapi bukan dari orang luar, justru dari kalangan sendiri. Jadi ini ya, ini jumlah sebarannya itu 5 lembar, 5 halaman folio ya. Isinya dari awal sampai akhir bohong semua, saya sudah baca. Ya, kayak judulnya aja sudah jelas bohong. Ya, mari. Tadi pertanyaan yang kedua, adzan sendiri kemudian sholat sendiri karena tidak ada jamaah tadi, Ustaz. Ya enggak apa-apa. Kamu baik sudah. Neng masjid adzan itu untuk memanggil orang sholat. Tadi panggil gak ada yang datang, apa malah kamu ya tuh sholat? Ya sudah. Ya kamu ngerangkap ya jadi imam, jadi makmum, jadi muadzin. Enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau bisa setiap waktu sholat ya diadakan panggilan. Ya, terus panggil datang ya syukur, tidak datang ya sholat dhewe dah. Dengan anaknya tadi udah baik. Nah, dan yang ngono kuwi yang bikin masjid masuk surga, dibuatkan rumah di surga enggak? Katanya mambana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa membangun masjid akan dibuatkan rumah di surga. Itu hadisnya bener. Bener. Tapi kalau memang di situ sudah banyak masjid, bikin masjid lagi, ya kan kurang manfaat. Golek ke yang lain yang kira-kira lebih bermanfaat. Ya, apa meneh masjid untuk sholat? Ya mungkin Ramadan gini ya eneng mungkin tarweh ya ada. Tapi yang kamu tanyakan tadi, wis adzan, ditunggu teko-teko, sudah qomat, sudah ya jadi imam, jadi makmum, jadi muadzin, tidak apa-apa. Tapi setiap waktu salat dikumandangkan. Siapa tahu nanti akhirnya dia terbuka hatinya dengan panggilan adzan itu. Apalagi? Pertanyaan yang ketiga, sepulang dari masjid kemudian mengimami istri. Boleh, boleh. Sholat jamaah, mengulangi dengan jamaah itu boleh. Ada tuntunannya. Kalau sholat jamaah mengulangi sendiri ya itu tidak boleh. Kalau tadi sholat sendiri, sekarang ada orang mau sholat, wah saya tadi kok sendiri, ya biar jamaah sholat lagi boleh. Jadi sholat sendiri diulang dengan jamaah benar. Sholat jamaah diulang jamaah benar. Sholat jamaah diulang sendiri tidak boleh, salah itu.